warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu peserta SKB jurusan Akhir Pertama Guru Perbankan. Jadi saya tadi tes di belakang selama lebih dari jam yang ditentukan karena pada saat tes terjadi 2 kali error. Jadi yang pertama, saya masuk ke sana nunggu sekitar 30-40 menit untuk dari pusat ini harus terlaksana apa ditunda. Jadi setelah berjalan akhirnya terlaksana ini berjalan 8 menit terakhir itu error lagi. Jadi kita disuruh matiin komputer untuk nge-freeze waktu. Setelah itu baru bisa mulai lagi. Jadi lumayan deg-degan ya teman-teman buat yang SKB berikut-berikutnya. Kebetulan di Bali ini SKB pertama karena ini adalah SKB untuk kuota provinsi Bali. Jadi karena saya ahli pertama guru perbankan, jadi saya mau FR untuk soal-soal yang keluar tadi, terutama untuk bidang pendidikan atau pedagoginya. Jadi yang pertama teman-teman bisa pelajari tentang pembuatan prota dan promes. Jadi prota promes itu acuan pembuatannya apa aja, apa kalender pendidikan atau hari efektif dan sebagainya. Terus yang kedua tentang EPP dan silabus. Silabus itu isinya apa, EPP itu isinya apa. Jadi dia apakah isi standar isi, SKKD dan sebagainya. Terus yang berikutnya ada metode pembelajaran dan media pembelajaran. Jadi misalnya teman-teman dikasih soal nih, jika siswanya pasif, metode pembelajaran yang baik apa. Jika misalnya siswanya nilainya bagus tapi keterampilannya kurang, dia harus pakai model pembelajaran apa. Terus ada banyak banget nih soal remedial sama pengayaan. Remedial hampir 3 soal, pengayaan juga hampir 3 soal ya teman-teman. Jadi nanti akan dikasih soal, misalnya ada data nih, kita dikasih data siswa. Misalnya ada 10 siswa, nilai KKM-nya berapa. Kalau dia di bawah KKM, gimana cara mengatasinya. Kalau dia di atas KKM, gimana cara pengayaannya. Jadi dalam satu kelas ada yang di bawah KKM, ada yang di atas KKM. Nah, si guru ini harus memperlakukan siswa di atas KKM dengan cara pengayaan gimana, siswa di bawah KKM dengan cara remedial yang seperti apa. Terus berikutnya ada tes kognitif, bentuk tes yang cocok untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa itu seperti apa. Terus ada lagi gimana cara supaya pembelajaran itu berpusat ke siswa, gimana cara juga bisa biar atau metode apa yang dipakai untuk pembelajaran itu berpusat ke guru. Gimana cara, soal berikutnya juga gimana cara melihat keterampilan konkret, cara tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan keterampilan konkret dari siswa, apakah portofolio ataukah tes uji praktek ataukah tes wawancara misalnya seperti itu. Prinsip penilaian itu sahih atau bagaimana, objektif, terbuka, kayak gitu itu keluar ya. Terus instrumen penilaian itu juga keluar teman-teman. Terus assessment banyak banget, hampir 5 soal. Gimana cara guru mengassessment ya. Coba dibagi-bagi lagi tentang assessment. Mungkin ini agak jarang keluar di buku-buku atau pada saat kita belajar minggu teaching, cuman ini keluar banget tadi, banyak, hampir 5 soal. Diberikan contoh soal guru melakukan perbaikan terhadap nilai siswa yang kurang, misalnya kayak gitu. Tentang apersepsi, tadi saya juga agak bingung nih jawabnya, apersepsi itu apa ya. Jadi tanya apersepsi itu apa, bagaimana cara mengapersepsi siswa. Terus gaya belajar yang cocok seperti apa. Nah tadi karena kebetulan saya adalah salah satu jurusannya guru perbankan, jadi tadi yang keluar soal akuntansinya banyak banget. Tentang akuntansi dagang, akuntansi jasa, manufaktur, persediaan dagang, jurnal umum, posting buku besar, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, piutang dagang, cadangan kas piutang. Kalau buat yang akuntansi nih, guru akuntansi besok-besok kalau misalnya mau tes. Terus terakhir misalnya nyari laba kotor, PPN banyak banget, pajak banyak banget, pajak penghasilan, akuntan publik, akuntan pemerintah dan sebagainya. Jadi teman-teman sebelum ngerjain tes dan persiapan di rumah juga jangan lupa ya bawa perlengkapannya. Jadi kalau saya di sini pakai face shield, masker. Jadi tadi pakai selop tangan, cuman selop tangannya udah dilepas, saya harus cuci tangan dulu. Terus bawa KTP asli, nih KTP aslinya sama kartu peserta. Ini kan kartunya untuk peserta nih, ada satu lagi yang untuk kartu panitia, jadi itu dibawa. Yang dibolehin bawa masuk itu cuman KTP, kartu peserta, sama pensil 1 buah.
Terus yang lain-lainnya nanti boleh ditaruh di tas, nanti ada tempat khusus untuk penyimpanan. Setelah selesai baru diambil tasnya. Nah di dalam itu teman-teman cuma dapat 1 kertas buram untuk orek-orek. Kalau aturannya sih misalnya ada sekitar 80 soal untuk mayoritas soal hitungan. Karena saya mungkin tidak dianggap mayoritas soal hitungan, jadi soalnya genap 100 ya dalam waktu 90 menit dan beberapa kali error di tengah-tengah. Jadi gitu teman-teman, buat yang mau tes besok, lusa dan seterusnya, terutama untuk yang mata pelajaran guru, semangat, silakan dipelajari pedagogiknya. Kayaknya untuk permen-permen itu teori nggak terlalu banyak keluar, yang banyak keluar adalah implementasi. Dah. Hand sanitizer bawa enggak? Oh iya, hand sanitizer tadi kalau diaturinnya sih bawa ya hand sanitizer yang kecil, cuman tadi nggak kepake karena kita baru masuk, harus memperlihatkan rapid test, surat rapid test yang non reaktif dan surat keterangan dari dokter. Terus kita dicek suhu juga, terus cuci tangan dulu, baru pakai selop tangan. Jadi mungkin hand sanitizer itu untuk pencegahan aja kalau misalnya terjadi gimana. Berapa kali pada saat tes tuh berapa kali error? Errornya 2 kali nih di awal sebelum mulai. Jadi kita tuh kan masukin ini dulu, masukin NIK, nomor peserta, sama PIN pada saat mau ujian. Nah PIN sesi kan dikosongin tuh biasanya setelah PIN sesi itu nggak dikasih nih sampai 30-40 menit, akhirnya baru dikasih tahu tentang error dari pusat. Jadi nanti dikasih tahu dulu dari pusat udah boleh mulai atau belum, karena itu setelah 40 menit akhirnya boleh, akhirnya dikasih PIN sesi, dimasukin terus login satu-satu dari baris kiri ke baris kanan, jadi loginnya satu-satu pelan-pelan. Setelah hampir selesai, 8 menit nih teman-teman, udah mau selesai, udah mau finish, ternyata error lagi. Jadi disuruh matiin komputer. Kalau nggak salah sih caranya tadi ALT F4. Jadi langsung balik ke desktop. Nanti setelah ada instruksi lagi, bisa buka Google Chrome, cari CAT-BKN, nanti akan muncul halaman yang berisi lokasi dan PIN. Lokasinya kalau nggak salah tadi saya ketiknya caps lock huruf gede semua, PV Bali, Papa Vektor Bali tanpa spasi. PIN-nya juga PV Bali tanpa spasi. Nanti akan muncul halaman CAT-BKN. Setelah muncul halaman CAT-BKN, klik mulai ujian, terus akan muncul lagi 4 kolom tadi yang nama peserta, yang nomor peserta, NIK, PIN sama PIN sesi. Jadi kita ngulang lagi tuh ngisi data. Pada saat mulai, alhamdulillahnya nih untungnya waktunya nge-freeze. Jadi pada saat tadi saya matiin kayaknya kurang 6 menit sekian detik, terus ditambah waktunya lagi 2 menitan, sekitar 8 menit sekian detik. Jawabannya tersimpan enggak? Kenapa? Jawabannya tersimpan atau tidak? Jawabannya tersimpan kok, aman, jawabannya aman tersimpan. Cuman tadi agak ada perdebatan antara peserta sama petugas BKN karena pesertanya agak kecewa ya. Karena kan secara nggak langsung konsentrasinya kepecah atau kebagi gitu, dari yang tadinya udah mulai lancar, ibarat mesin tuh udah panas banget, tiba-tiba harus dimatiin terus mulai lagi, jadi kayak gimana gitu. Terima kasih. Semoga sukses.